Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan. Dan juga ada 9 saham sektor finance lagi. Yang pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, dan terakhir NISP. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup menguat tipis 0,001% ke harga 6.895, tapi hampir selama di perdagangan itu di zona merah dan transaksi sampai saat ini ada di 9,1 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ISG Doji ya cukup bagus ya. Cuman ini perlu hati-hati nih. Takutnya gambarannya bukan seperti ini lagi. Kalau misalnya jebol 6.870-nya. Ini kan Doji. Semestinya minggu depan karena 3 kali rejection ya harusnya ada technical rebound. Targetnya masih sama, akan menguji resistennya 6.950. Tapi bisa jadi gambarnya nanti seperti ini juga. Nih lihat polanya itu hampir-hampir mirip. Ini naik, habis itu ada buangan. Ini naik ya. Nih hati-hati nih kalau jebol area 6.850 atau 6.830 ini, hati-hati itu bisa patah trennya dan bisa turun ke swing low-nya ini sekitaran 6680 area ini. Dan indikasinya ya bisa seperti ini nanti ya. Tapi ini baru gambaran dan belum pasti. Dan ada titik-titik harga yang harus dipertahankan. Kalau dia bertahan ya masih oke harusnya selama di atas 6.800. Ya, bisa seperti ini. Bisa view-nya lebih panjang cup and handle-nya. Dan di sini juga. Nah, ini hati-hati nih, bisa di sini nanti dan seperti ini. Nah, ya. View-nya kalau jebol 6.800, candle hammer-nya ini kalau di reject peluang besar ke bawah. Membentuk swing low-nya di sekitaran 6680-an. Itu ya untuk ISG. Tapi kalau dilihat seperti ini gambarannya ya kan, ini kan dia lagi konsolidasi, masih sama gambarannya konsolidasi, tunggu tembus 6950 ya. Semoga aja Senin Selasa rebound ya. Ini udah rejection 3 kali dan bertahan di atas EMA 20-nya. EMA 20-nya juga sudut kemiringannya masih 45 derajat, harusnya masih bisa lah untuk menjaga untuk ISG seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, karena hari ini terakhir perdagangan Doji sudah 4 kali mencoba gagal, minggu depan harus tutup di atas itu kalau mau bagus targetnya, karena sisa 2 minggu perdagangan ya minggu depan dan sisa berapa hari perdagangan, sisa 7 hari perdagangan, minggu depan 5 hari terus ditambah 2 minggu, minggu kedua 2 hari ya harus bisa tutup di atas 6.950. Kalau dilihat dari time frame bulanannya udah naik lumayan 0,82%. Ya semoga aja tutupannya hijau, Maret bisa lanjut menguat, rilis laporan keuangan masih ya targetnya masih sama 7.100. Kalaupun rebound ke situ peluang besar kepentok itu ya. Untuk naik lebih tinggi belum saatnya sepertinya. Kalaupun reboundnya nanti sampai 6.700 berarti harus naik sekitar 205 poin, 3%-an ya. Ya semoga aja bisa ya untuk ISG seperti itu. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 9.275 terkoreksi 0,8%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk BMRI setelah candle hammer dan dia reject jelek juga ya. Tapi kelihatannya akan mempertahankan supportnya 9.300, 9.270-nya. Itu peluang besar. Kalaupun turun ya maksimal 9.100 itu BBNI. Tapi menurut saya minggu depan ada technical rebound. Kalau dilihat dari candle weekly-nya koreksi juga ya, volumenya biasa aja. Ini kan kelihatan konsolidasi ya, minggu depan harus hijau. Kalau ISG hijau, kerek naik 6.950 sampai 7.100 ya sektor finance yang pastinya peluang besar yang narik. Jadi seperti itu. Kalau kondisi seperti ini harusnya ada technical rebound ya. Kalau bisa rebound sekitar 2% minggu depan itu cukup bagus, atau 2,5% lah ke 9.500, 9.600 itu 3% juga bagus nih. Untuk BBNI ada peluang lah untuk BBNI seperti itu. Untuk BBNI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 10.300 menguat 1,2%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI rejection lagi dari 10.000, 10.200. Ini harus konfirmasi. Kalau kelihatannya seperti ini minggu depan harusnya hijau. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, koreksinya belum kecil dan koreksinya itu juga tipis 0,97%. Rejection juga area neckline-nya setelah dia break dengan volume. Harusnya dijaga 10.000, minggu depan ada peluang tetap rebound. Apalagi tutupannya hari ini di harga tertingginya.
Jadi cukup oke, minggu depan harusnya lanjut, nutup gapnya ini sangat mungkin di 10.375, bahkan targetnya itu 10.800 nutup gapnya. Semoga terjadi di 7 hari perdagangan sampai akhir Februari. Kalau ke 10.800 5% agak tinggi juga ya. Kalau bisa ya syukur lah ya. Semoga aja ya 2 minggu ke depan bisa sampai 5%. Jadi seperti itu untuk BBRI masih oke karena indikasi pola important shoulder-nya ini terkonfirmasi semestinya sampai akhir Februari arahnya mencoba ke atas untuk BMRI. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 4.880 terkoreksi 0,2%. Langsung saja ke teknikal. Teknikal untuk BBRI rugi di pucuk ya, ini paling nggak enak ya. Beli di pucuk ini tiba-tiba dibuang. Dan kondisi seperti ini karena BBRI juga koreksinya belum kecil. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga koreksi belum kecil. Mestinya minggu depan semoga aja naik. Targetnya 5.000 ya, akan diujinya tuh karena dia sudah mantul dari support trend line uptrend, mestinya dia akan mengarah ke trend line uptrendnya sekitaran 5.000, mungkin nggak all time high ya, semoga aja lah, tapi ya terdekat 5.000 dulu lah. Naik 2,5% itu lumayan juga kalau bisa untuk BBRI di 7 hari perdagangan 2 minggu ke depan. Seperti itu untuk BBRI. Tapi BBRI belum ada membentuk swing low yang cukup panjang ya. Dia itu rally dari 11 Januari, rally dari 4.400 ke 4.870 tuh lumayan udah 10%. Dan ya semestinya membentuk swing low-nya. Kalau minggu ini dia tadi membentuk swing low-nya di 4.760 sampai 4.700 tuh menarik. Jadi minggu depan tuh tinggal follow the trend, dia naik lagi ya. Harga-harga sekarang itu harga-harga tanggung, nggak ideal kalau untuk. Tapi ya tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya sendiri. Seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 8.725 terkoreksi 0,28%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA dengan kondisi seperti ini, yang perkiraan juga dia turun dulu, ternyata terus naik ya. 9.025 sudah disentuh, minggu depan ya 9.200 akan diarahnya sampai kalau bisa all time high lagi ya bagus. Tapi kemungkinan ini area kritikalnya yang susah, potensi banyak seller juga di atas ya. Kita lihat aja. Kalau ini benar terjadi rounding bottom, mestinya ya lanjut naik lebih tinggi. Tapi dengan kondisi bulan Maret bisa nggak kira-kira ya kalau ISG naik jauh pekat bisa di atas 2%, 3%. Ini karena potensi upside-nya nih kalau terkonfirmasi rounding bottom-nya ini 10.000. Dari harga sekarang 9.050 berarti sekitar 11% ya kenaikan. Itu sangat tinggi kalau di candle weekly ya. Weekly kan perlu waktu. Jadi seperti itu. Untuk BBCA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.370 menguat 1,48%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBTN juga bagus. Dia mantul dari area 1.340, 1.350 supportnya itu. Kondisi pattern flag-nya ini ya masih bisa terjadi. Konsolidasinya juga bagus. Dan BBTN juga laporan keuangannya bagus. Membukukan laba bersih 3,04 triliun di tahun 2022 ya bagus. Dan indikasinya tetap ya minggu depan kalau saya lihat peluang besar 1.400-1.420 itu tutup aja. Ini konsolidasinya ini bagus. Dan juga hari ini BBTN tutup di harga tertingginya 1.330 ya. Coba lihat. Iya benar ya 1.37. Oh high-nya di 1.380. Tutupannya di 1.370. Berarti nggak di harga tertingginya tapi cukup bagus. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus. Rejection lagi. Indikasinya juga bagus. Koreksinya walaupun membentuk lower high lower low. Minggu depan harus hijau. Kalau bisa tembus 1.400 siap-siap mencoba uptrend. Untuk BBTN targetnya masih sama 1.500 terdekatnya. Tapi tembus dulu 1.400-nya. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.930 terkoreksi 1,34%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN kondisi seperti ini juga cukup bagus. Cuman dah 5 minggu dia naik ya. Harganya kurang ideal kalau baru entry. Dan ya mestinya M3-nya itu di 2.800 ini. Pas dia mencoba tembus tuh ya itu area entry-nya ya. Dan hari ini koreksinya belum kecil. Kalau dilihat trennya masih oke nih. Arahnya masih potensi ke atas. 3.000 kemarin sudah disentuh dan gagal tembus. 3.200 lah kalau jalan ya. Minggu depan, 2 minggu ke depan tuh 3.200 targetnya untuk BDMN. Ya semoga aja tercapai ya.
Tapi agak berat sih menurut saya kalau ke 3.200. Mungkin 3.000, 3.050, 3.060 ini kepantok lagi ya. Dan harga sekarang kurang ideal kalau mau beli. Seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Arto yang ditutup terkoreksi 1,65% ke harga 2.980. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Arto rebound dari 2.800 lumayan ya. 6%-an naiknya udah. Dengan kondisi seperti ini 2980 ya. Ini candlenya hari Jumat tapi nggak update ya. Dan ya bisa jadi double bottom ya karena rejection nih. Dan saya deh 2000 kalau jebol 2780-nya nih. Indikasinya masih bagus. Menurut saya minggu depan tuh ada peluang nutup gapnya di 3300. Jadi potensi upside masih bisa 10% ya. Tapi perlu hati-hati kalau Bapak Ibu ada yang beli di 3000, level psikologisnya 2770, jangan jebol itu. Berarti ya Bapak Ibu harus siap stop loss sekitar 7%. Risk reward bisa seperti ini. Bukan 7% ya, sekitar 7-8%, targetnya 10%, 3300. Nah, ini ya menurut saya sih bisa mantul tuh. Hati-hati kalau dia jebol 2770 lagi akan membentuk pola dead cat bond. Target turun itu 2000. Seperti itu untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 2420 terkoreksi menguat 1,25%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BTPS mulai ada perlawanan, cuman nggak tahu ada apa ya. Buangan volume juga besar, tapi ini bisa jadi candle reversal. Risknya kecil juga nih kalau nekat ya, karena dia udah candle hijau hammer. Kayaknya juga bagus candlenya. Risknya ya jebol 2360 itu tutup di bawah itu tinggalin aja. Berarti mentok 3% lah. Maksimal 4%. Targetnya 2500 terdekat sampai 2700. Ya ini kalau candle reversal mestinya ini hijau terus minggu depan ya. Kalaupun koreksi ya koreksinya nggak lebih dari 2370. Kalau dilihat dari candle weekly-nya buangannya besar. Ada hammer, kalau melihat historinya masih di dalam downtrend channelnya. Dengan kondisi seperti ini ya minggu depan harus hijau. Ada peluang hijau lah, candle pembalikan arah. Karena di time frame daily itu ada candle hammer pembalikan arah. Minimal 2500 semoga sampai ya teknik reboundnya. Karena udah 5 hari terus turun dengan volume besar. Sepertinya nanti ada teknik rebound untuk BTPS Senin atau Selasa. Seperti itu. Untuk BTPS langsung saja ke saham terakhir. Ada NISP yang ditutup di harga 790 terkoreksi 0,62%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NISP konsolidasi di pucuk nih nggak ideal kalau baru beli juga ya. Ini sudah follow the trend dan lebih baik wait and see aja dulu. Kalau nekat beli nanti beli buy on break. Kalau benar dia breakout 800 dengan volume besar ikut. Ya itu baru awal. Targetnya itu 850, 880. Jadi potensi upside 5-10% itu bisa. Tapi konfirmasi dulu break 800. Tapi harus cepet dia tuh pergerakannya ya. Kalau dia break dan cepet pergerakannya volume besar tuh konfirmasi bisa valid konfirmasi breakout. Dan ya targetnya tadi 850, 880-nya terdekat. Seperti itu untuk NISP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.